Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan dan agen Theo Hernandez sepakat perpanjangan kontrak harus segera diselesaikan. AC Milan dan Theo Hernandez tampaknya semakin dekat dalam negosiasi pembaruan kontrak. Dengan kontrak yang akan diperpanjang hingga 2029, kedua pihak tampak setuju bahwa kolaborasi ini akan terus berlanjut demi kepentingan bersama. Theo Hernandez yang saat ini memperoleh gaji tahunan sekitar 4 juta euro diharapkan mendapat kenaikan menjadi 7 juta euro plus bonus. Menurut Tuttosport, baik Milan maupun agen Theo telah sepakat bahwa perpanjangan ini menjadi prioritas dan harus selesai sebelum bursa transfer musim panas. AC Milan tentunya berusaha mempertahankan salah satu bek kiri terbaik Serie A ini, meskipun Theo Hernandez sempat menunjukkan performa inkonsisten di musim ini. Proses negosiasi ini mengingatkan kita pada pembaruan kontrak Rafael Leao yang sempat memakan waktu tetapi akhirnya membawakan hasil yang baik bagi klub dan pemain. Milan perlu menyelesaikan rincian terakhir dalam waktu dekat demi menjaga stabilitas dan memperpanjang ikatan dengan pemain kuncinya. Meski demikian, Theo Hernandez perlu menunjukkan konsistensi yang lebih baik di lapangan. Penampilannya yang fluktuatif telah menjadi catatan. Namun jika ia mampu meningkatkan performa, perpanjangan kontrak ini bisa menjadi keuntungan besar bagi klub. AC Milan pertimbangkan bawa pulang Brahim Diaz di bulan Januari. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan Brahim Diaz kembali ke San Siro pada bursa transfer Januari. Pemain Maroko yang kini jarang dimainkan Real Madrid itu menjadi alternatif potensial bagi Milan untuk memperkuat posisi playmaker. Dengan statusnya sebagai pemain buangan di bawah pelatih Carlo Ancelotti, Diaz tampaknya tidak lagi memiliki peran utama di klub Spanyol tersebut. Brahim Diaz sebelumnya menjalani masa pinjaman 3 tahun yang produktif bersama Rossoneri dengan total 124 penampilan dan 18 gol, termasuk gol penting dalam petualangan Liga Champions musim 2022-2023. Kepulangannya juga akan disambut hangat oleh rekan setim lamanya, khususnya Theo Hernandez, sahabat karibnya. Kebersamaannya di Milan tampaknya telah meninggalkan kesan positif bagi Diaz, dan atmosfer yang nyaman itu bisa menjadi alasan kuat untuk kembalinya sang gelandang ke Italia. Di musim lalu, pemain 25 tahun ini mampu mencetak 12 gol dari 44 penampilan, statistik yang cukup impresif. Namun perubahan taktik di Real Madrid musim ini membuat waktu bermainnya berkurang drastis, sehingga dia mungkin mempertimbangkan opsi pindah guna mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca telah menurunkan Christian Pulisic sebagai gelandang serang dalam beberapa laga, namun aspek defensifnya masih diragukan. Dengan opsi pemain lain seperti Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze, dan Noah Okafor, Rossoneri memang memiliki kedalaman skuad. Namun kembalinya Diaz tetap dianggap sebagai peluang strategis. Theo Hernandez diragukan tampil untuk Prancis kontra Italia di National League akibat cedera lutut. Bek kiri andalan AC Milan Theo Hernandez diragukan tampil dalam laga UEFA National League antara Prancis dan Italia yang akan digelar di San Siro Senin dini hari. Rumor tersebut beredar karena Theo absen dalam sesi latihan Prancis hari ini karena mengalami cedera lutut, sehingga peluangnya untuk bermain dalam pertandingan krusial ini masih belum pasti. Untuk menghindari resiko cedera lebih lanjut, ia hanya menyaksikan latihan rekan-rekannya dari tepi lapangan di tengah kabut tebal yang menyelimuti San Siro. Dengan kondisi ini, pelatih Prancis Didier Deschamps kemungkinan akan menurunkan Lucas Digne di posisi bek kiri sebagai pengganti Theo Hernandez. Di sisi lain, AC Milan sendiri berharap cedera yang dialami oleh Theo Hernandez tidak serius karena pertandingan Milan selanjutnya adalah melawan tim kuat Juventus di pentas Serie A. Giancarlo Simic kenang debut tak terlupakan dan gol bersejarah di San Siro.
Simic yang kini berusia 19 tahun tiba di Milan dari Stuttgart pada musim panas 2022 dan langsung menunjukkan bakatnya dengan menjadi kapten tim Primavera. Pemain yang kini berseragam Anderlecht itu baru-baru ini mengenang momen tak terlupakan saat ia melakukan debut bersama AC Milan hampir setahun lalu dan berhasil mencetak gol di San Siro hanya dalam 17 menit di lapangan. Tak banyak bek yang mampu mencetak gol di debut mereka. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana si kecil ini bisa mencetak gol? Bahkan saya sendiri tidak percaya, ujar Simic kepada Meridian Sport. Usai gol tersebut, suasana ruang ganti di babak pertama penuh dengan dukungan dan rasa bangga dari rekan-rekannya. Simic mengenang bagaimana bintang Milan Rafael Leao menjadi yang pertama menyambutnya dengan antusias. Rekan-rekan setim lainnya seperti Simon Kjaer dan Alessandro Florenzi juga turut memeluknya, menciptakan suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Meski debutnya bersama Milan menjadi kenangan tak terlupakan, karir Simic bersama Rossoneri hanya berlangsung singkat. Kontraknya dengan Milan akan berakhir pada Juni 2025 dan ia akhirnya memilih bergabung secara permanen dengan Anderlecht. Simic berharap mendapatkan lebih banyak menit bermain reguler di klub Belgia tersebut untuk terus mengembangkan bakatnya. Dengan semangat dan tekadnya, Simic meninggalkan AC Milan dengan kenangan manis dan semangat baru untuk meniti karirnya di Eropa. Gol debutnya di San Siro akan tetap dikenang sebagai momen ikonik dalam perjalanan karirnya yang baru dimulai. Situasi terkini proses pembaruan kontrak para pemain AC Milan. AC Milan sedang mengintensifkan proses pembaruan kontrak untuk beberapa pemain pentingnya dengan tujuan mempertahankan kekuatan tim dan memastikan stabilitas jangka panjang. Momen jeda internasional memberi klub kesempatan untuk menganalisis situasi kontrak pemain sekaligus mengevaluasi opsi transfer potensial. Calciomercato.com melaporkan perkembangan terbaru tentang negosiasi kontrak sejumlah pemain utama Rossoneri. Perhatian pertama tertuju pada kiper utama Mike Maignan. Klub merasa optimis bahwa kontrak Mike Maignan bisa segera diperpanjang untuk 4 tahun ke depan dengan kemungkinan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Detail finansial akhir sedang diselesaikan dan Mike Maignan diperkirakan akan menerima sekitar 6 juta euro per musim termasuk bonus. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas sektor penjaga gawang Milan. Sementara itu, pemain tengah asal Belanda Tijani Reinders juga menjadi prioritas untuk pembaruan kontrak. Performanya yang konsisten dan statusnya sebagai salah satu pemain inti di bawah pelatih Paulo Fonseca membuatnya layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Kabarnya AC Milan siap memberikan kenaikan gaji menjadi sekitar 3,5 juta euro per musim, menggarisbawahi peran vital pemain berdarah Indonesia itu di lini tengah Rossoneri. Pembauran kontrak untuk Matteo Gabbia juga hampir rampung dengan kesepakatan yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2029 dengan nilai lebih dari 2 juta euro per musim. Gabbia mendapatkan kepercayaan dari manajemen sebagai pemain yang tak tergantikan di lini pertahanan. Kesepakatan ini diyakini menjadi jaminan bagi masa depan lini belakang Milan yang lebih solid. Sementara itu, pembicaraan terkait kontrak Theo Hernandez masih dalam tahap evaluasi. Theo dan agennya menginginkan peningkatan gaji menjadi 8 juta euro per musim. Namun saat ini Milan masih mempertimbangkan angka tersebut. Sebagai bek sayap yang berperan besar di skuad, Theo Hernandez diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak dalam beberapa minggu mendatang. Dua bek sayap, Alessandro Florenzi dan Davide Calabria tampaknya tidak masuk dalam rencana pembaruan kontrak. Hal ini memungkinkan mereka untuk mulai berdiskusi dengan klub lain yang tertarik pada Januari mendatang. Dengan kemungkinan tidak diperpanjangnya kontrak mereka, AC Milan diperkirakan akan mencari opsi lain di posisi bek sayap. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.